sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dengan keterbatasan kami bisa datang, bisa berkumpul, bisa saling menyapa, bisa saling meneguhkan dan menguatkan. Di tengah keterbatasan fisik kami, di tengah kerinduan kami untuk bersekutu, kami ingin membaca Alkitab dan merenungkannya. Biarlah sabda Tuhan mendidik, mengajar kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman. Yes. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Demikian pembacaan Alkitab kita. Terjemahan baru 2. Mohon maaf agak sedikit berbeda dengan terjemahan baru. Perempuan Kanaan yang percaya. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolong aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Berbahagialah kita yang membaca Alkitab dan merenungkannya. Shalom, Bian Agung, Bian Putri. Shalom. Shalom, Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara, ada pertanyaan menarik. Ini buat Mbak Agung, Mbak Putri. Pernah ditolak cintanya? Pernah boten? Sering, Pak. Sering. Ini ditolak sinten ya? Ditolak ibunya? Dulu sering ditolak. Mbak Yosef berapa kali ditolak? Atau nggak pernah mengungkapkan cinta langsung belum orang. Oke. Berapa kali Pak Yosef? Betul tidak ya? Oh, bacanya.
Bajaya, berapa kali jenengan ditolak? 4 kali. Belum 12 kali. Berapa kali Pak Adham dulu melamar pekerjaan ditolak? 5 kali. Belum 30 kali. Yoma itu 30 kali. Berapa kali kita berusaha mencari pengobatan sehingga tidak kunjung sembuh? Rumah sakit Immanuel, bolak-balik. Rumah sakit Urip, bolak-balik. Rumah sakit Abdul Muluk, bolak-balik. Berapa kali kita berdoa dan nampaknya belum membuahkan hasil? Berapa kali? Gak kehitung Pak Pur. Berulang kali Tuhan kau sakiti hati. Seperti itu kan? Tidak. Bapak Ibu, kita akan melihat konteks Alkitab kita. Yesus baru saja berkonflik dengan orang Farisi soal hukum dan tradisi. Lalu dia pergi di daerah Tirus dan Sidon, wilayah non-Yahudi. Kalau sekarang mungkin di daerah sini. Di sana ada seorang perempuan Kanaan, orang asing yang dianggap najis dalam standar mereka. Akibat ini pada waktu Yesus berjalan, ada seorang perempuan. Yesus, anak Daud, kasihanilah anakku, sebab dia kerasukan setan. Anakku sangat menderita. Dan itu berulang kali. Berulang kali sehingga murid-muridnya risih. Tidak hanya sekali, berulang-ulang kali. Diikutilah Yesus. Yesus cuek saja diam. Akhirnya murid-murid risih karena Yesus. Hari ini sakit penyakit yang akan kita doakan bersama, Tuhan bisa saja. Tetapi yang paling terpenting adalah kita bisa berdamai dengan sakit penyakit. Berarti kita bisa merasakan remah-remah anugerah Tuhan yang istimewa. Mari saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa di dalam kehidupan kita harus dengan rendah hati, kita harus bertekun dengan sungguh-sungguh. Kalau teriakan dari perempuan ini bisa mengguncangkan hati Yesus, kita berteriak pada sore ini bisa mengguncangkan surga. Ya Tuhan, oh ini mau apa ini? Kawan-kawan yang ada di PKS Desa Cikarang ini, surga itu berdekat dengan sungguh. Kiranya Tuhan hari ini memberkati kita dan supaya kita bisa juga berdamai dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Satu. Apapun yang terjadi dalam hidup
Bapak Hengki, Allah tidak tinggal diam. Allah senantiasa akan berkarya dalam kehidupan untuk menjamah kehidupan Bapak Hengki. Tuhan akan memberkati setiap langkah perjalanan Bapak Hengki. Tuhan tidak akan meninggalkan Bapak Hengki dalam kesendirian. Tuhan akan memberkati Bapak Hengki dengan kasih karunia yang luar biasa. Kasih setia Tuhan melalui karya penyelamatan Kristus sungguh nyata, dan Bapak Hengki akan merasakan. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyelamatkan. Bapak Sunarji, karya penyelamatan Allah sungguh nyata. Tuhan hadir, Tuhan menjamah apa yang menjadi Bapak Sunarji rasakan. Tuhan menjawab pergumulan Bapak Sunarji. Yakinlah bahwa ketika kita meminta, ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Ketika kita akan mencari, maka Tuhan akan menyediakan. Tuhan tidak akan memberikan batu ketika kita minta roh. Tuhan tidak akan memberikan ulang ketika kita meminta roh. Tuhan memulihkan, menyembuhkan apa yang dirasakan oleh Bapak Sunarji. Ibu Sugiyati, Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan apa yang kau rasakan. Kuasa Roh Kudus hadir memenuhi kehidupan itu. Tuhan tidak akan meninggalkan ibu di dalam kesendirian. Kasih Tuhan sangat nyata. Rasakan dan rasakan. Mintalah dan mintalah. Carilah dan carilah. Ketoklah dan ketoklah. Maka pintu keselamatan, pintu pengharapan, pintu berkat akan tersedia di tengah kehidupan Ibu Sugiyati. Apapun yang Ibu Sugiyati rasakan, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menolong. Tiada yang mustahil bagi
biarlah Engkau selalu hadir dalam kehidupan Ibu Sukarni Sumaryo. Allah tidak akan tinggal diam terhadap apa yang menjadi pergumulan. Allah selalu hadir. Allah tahu akan kelemahan. Allah tahu akan pergumulan. Allah tahu terhadap isi terdalam apa yang kau rasakan. Mari Ibu Sukarni nyatakan segala pergumulan kepada Tuhan, sehingga bilur-bilur kasih-Nya, sehingga darah-Nya yang kudus menyucikan kehidupan, tubuh-Nya yang menyelamatkan, darah-Nya yang tercurah untuk kehidupan kita semua akan Kau rasakan saat ini sampai selama-lamanya, sehingga Kau mendapatkan roti dan anggur pengharapan-Nya. Ibu, Tuhan mengerti kelemahan, Tuhan mengerti apa yang Kau inginkan. Mujizat terjadi di tengah kehidupan ini. Kasih setia Tuhan melawat kehidupan. Dalam nama Bapa. Bahkan kami semua yang hadir pada sore hari ini, yang belum disebutkan nama kami satu persatu ya Tuhan. Kami dari blok 1, blok 2, 3, 4, 5 hingga bloknya yang ke-6. Kami percaya saat ini Tuhan Engkau ada dalam hati kami. Engkau Tuhan yang telah menyebut nama kami bahkan sebelum kami ditenung dalam rahim orang tua kami. Saat ini nama kami telah disebutkan. Terima kasih Tuhan. Kami bukan dari dunia, tapi kami ada di dalam dunia. Karena itu dalam setiap sakit, luka dan derita yang kami rasakan, kami terus memohon belas kasih Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang tidak hanya hadir, tapi turut merasakan apa yang kami rasakan. Mengetahui Tuhan, bahkan di dalam ruang-ruang tergelap hidup kami, di sudut-sudut ruang tempat kami menangis sendiri tanpa orang lain tahu bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, itu cukup bagi kami. Terima kasih untuk waktu doa pada sore hari ini ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan, salib yang berada di tangan kami adalah lambang bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa karya salib memurnikan kami. Usia Adi Yuswo adalah berkat terindah dari Tuhan. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Hiasan orang muda ialah kekuatan dan keindahan orang tua ialah uban. Sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Aku telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Star.
Bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Lambat rangkaian ibadah kita telah selesai. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Saya putri Bapak Ibu sekalian yang boleh Bapak Ibu yang masih bisa berdiri, kita berdiri bersama-sama. Boleh tegak tangan. Berjoget boleh. Jangan berjoget ya. Buat komisi KHR yang ingin menyampaikan pengumuman, dipersilahkan. Bapak Sunarji, karya penyelamatan Allah sungguh nyata. Tuhan hadir, Tuhan menjawab apa yang menjadi Bapak Sunarji rasakan. Tuhan menjawab pergumulan
pergumulan Bapak Sunarji. Yakinlah bahwa ketika kita meminta, ketika kita mengetuk, pintu akan dibukakan. Ketika kita akan mencari, maka Tuhan akan menyediakan. Tuhan tidak akan memberikan batu ketika kita minta roti. Tuhan tidak akan memberikan ulang ketika kita meminta roti. Tuhan memulihkan, menyembuhkan apa yang dirasakan oleh Bapak Sunarji.